Selamat malam, Dok. Malam. Admin juga, terima kasih banyak nih udah dikasih kesempatan. Saya lebih banyak mengalami atau menterapi orang yang saraf kejepit, Dok. Itu sangat cepat sekali saya rasa, Dok. Itu Hmm. 2-3 kali terapi, beberapa pasien saya itu sudah mengalami kesembuhan, Dok. Bahkan sampai sekarang sudah tidak pernah hubungi lagi. Nah, terus ada satu pasien yang ingin saya bertanya sama dokter. Ya mungkin ini karena memang ini di luar saya punya ilmu, Dok. Ada satu pasien, Dok, dia gulanya pertama 300-an, Dok. Nah, kemudian dia mengalami kebas kaki itu yang sangat luar biasa, Dok. Dia pakai sendal aja tuh nggak bisa dia rasa, Dok, gitu. Sendalnya itu masih ada di kakinya atau enggak tuh, Dok. Saya Ya. coba terapi, waktu itu gulanya 300, terapi sudah 2-3 kali, itu udah turun gulanya, Dok, sampai 100-an lebih lah pokoknya waktu itu setelah dia periksa. Tapi kebas kakinya ini, Dok, masih dia rasa gitu, Dok. Ya. Nah, untuk kebas pada pada klien yang kencing manis ini, itu kita kenal dengan neuropati diabetik. Jadi saraf Iya, perasa yang menerima sinyal raba ataupun rasa lainnya itu rusak gitu. Sarafnya itu kabelnya tuh sering tuh jadi seperti kabel yang keropos gitu ya, di apa namanya, nggak iya, mulus lagi gitu, sehingga listriknya nggak bisa menghantarkan. Nah, itu memang perlu waktu juga untuk menumbuhkan, dan di dalam kedokteran tuh sistem saraf tuh paling susah untuk beregenerasi gitu ya. iya. Jadi selain kita perbaiki organ seluruhnya ya, tadi pankreas dan otot-otot itu juga belum lebih lama di area yang bermasalah itu, yang kebas tadi. Ya. Iya, iya. Kita tambahkan aliran darahnya, lalu Hmm. dari stem cell itu kita harapkan dia membantu regenerasinya. Nah, jangan lupa juga bahan baku. Ya. Kalau Iya, dia iya. mau perbaikan mielin ya, kabel saraf itu dia mau perbaiki, tidak ada bahan baku kan juga nggak kejadian gitu ya. Jadi di situ Iya, iya. vitamin B-nya, lalu tuh Hmm. untuk mielinnya tuh dibutuhkan kayak lecithin yang dari kacang kedelai itu gitu ya. Itu bahan-bahan yang ada di makanan. Nah, jadi di sini seni Hmm. pengobatan tuh memang kita harus mengkombinasikan segala yang diperlukan oleh tubuh. Kalau Oh kita iya, hanya iya, iya. datang dengan Hmm. terahertznya saja, bahan baku yang lain Hmm. tidak terpenuhi, kan nggak kejadian juga gitu. Jadi Iya. gizinya harus lebih lengkap lagi. Dari kacang-kacangan tuh ada vitamin B dan ada lecithinnya juga. Iya, Oh jadi gitu, Dok, ya. Jadi ini akan Hmm. mendorong Bapak lebih banyak Hmm. baca lagi gitu ya tentang gizi, Iya, makanan apa yang bagus buat orang kencing manis, sehingga pengetahuannya kan akan terus bertambah-tambah. iya. baik, Makasih terima banyak, Pak kasih Dokter Pak Wijaya. Yoga. Jadi Terima sama-sama. kasih Ya, terima kasih atas Pak Yoga. penjelasannya, Dok. Ya, Ya, ya. malam. Dokter Wijaya, ini tadi juga menarik juga ya. Tadi pengalaman dari Pak Yoga ini untuk yang saraf kejepit tadi ya dok ya. Di Ya, terapi 2-3 kali udah membaik gitu. Nah ini sebetulnya kalau dari segi apa ya, istilahnya dari bukan kita bilang medisnya ya dok, tapi kenapa itu bisa saraf kejepit itu cepet banget dok. Nah, ini kebetulan dari penanya di kolom chat juga ada yang bertanya mengenai saraf kejepit ini dok. Gimana dari penjelasan dari segi TCM-nya itu gimana kok bisa cepet ini pemulihannya? ya. Silakan. Nah, ini terkait tadi pertanyaan dokter ya. Nah, ini persisnya di mana lokasi target organnya kok bisa membaik orang saraf kejepit. Saya nggak bisa jawab kalau ditanya persisnya di mana gitu. Saya jawab secara global. Pada saraf kejepit itu terjadi bermacam-macam reaksi. Ya. Rasa sakitnya itu akan membuat pembuluh darah tuh mengkeret. Tuh. Otot-otot tuh juga jadi menegang karena adanya rasa sakit itu. Pembuluh darah yang mengkeret itu mengganggu aliran darah lokal itu, sehingga suplai makanan, suplai oksigen juga menurun. Nah, kondisi penurunan itu menghambat proses penyembuhan. Gitu. Jadi waktu kita blow area itu, aliran darah tuh langsung membanjir,
otot-otot yang kencang itu juga bisa menjadi relaksasi, ya. Bengkaknya bisa berkurang, ya. Tadi kita lihat dalam 15 menit pun bengkak tuh sudah mulai berespon berkurang gitu ya. Kesemuanya itu akan menimbulkan nyerinya berkurang, bahkan bisa hilang kalau dia masih ringan gitu. Ya. Penjelasannya seperti itu. Jadi titik-titik masalahnya itu di breakdown ya, diputus gitu sehingga lingkaran setan tadi nyeri, gangguan aliran darah, spasme otot itu tidak makin kronis jadinya, tidak makin parah, tapi kita bisa putuskan, minimal putuskan, lalu kalau kita teruskan berulang-ulang dia mulai regenerasi, mulai membaik lagi gitu ya. Nah, kembali lagi derajat dari saraf kejepit HNP itu kan juga macam-macam ya. Ada yang baru membonjol saja, ada yang sudah benar-benar menjepit. Nah, kalau derajatnya menjepit sampai orangnya tuh terganggu buang air kecilnya misalnya, atau ada kelemahan di ototnya, itu di kedokteran sudah indikasi dia perlu operasi gitu. Ya, jadi kita tidak bisa samakan semua kasus. Umumnya patokan kita hanya nyerinya berkurang. Oke. Iya, jadi tergantung ada di tahap mana gitu ya keluhan saraf kejepitnya ya dok ya. Ya,